Begitu kita mau salam ke kiri, keluar angin, maka tidak perlu diulang sholatnya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat subuh Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah tidak putus-putusnya kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat kita beriman, nikmat berislam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Mudah-mudahan semua nikmat itu bisa kita syukuri untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada Jumat pagi minggu lalu, masih berkenaan tentang rukun sholat. Dan yang pagi ini insya Allah kita akan membahas rukun sholat yang terakhir, yaitu salam. Jadi salam ini disebut tahlil juga, sehingga begitu kita salam, semua yang haram-haram kita lakukan ketika sholat menjadi halal, seperti berbicara. Makanya disebut takbiratul ihram. Itu begitu kita takbir, maka semua yang halal-halal yang kita kerjakan tadi menjadi haram, dan begitu kita salam, semua yang tidak boleh kita lakukan di dalam salat menjadi boleh kita lakukan. Tentunya yang mubah-mubah seperti berbicara dan yang lainnya. Kemudian sebagaimana janji kita kemarin, hal tajzi'u taslimatun wahidah am taslimatan. Terkait dengan salam ini, apakah boleh kita melakukan satu salam atau harus dua kali salam, ke kanan dan ke kiri, atau boleh ke kanan saja? Nah, ini dengan kita akan sampaikan beberapa dalil sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dan juga para ulama. Yang pertama adalah zahabas syafi'iyah wal malikiyah wa jumhurul ulama. Jadi berpendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki, kemudian jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, ila anna ruknat taslimatal ula. Jadi yang rukun itu adalah salam pertama saja, itu yang wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi itu yang wajib, kata jumhur ulama termasuk Syafi'iyah dan Malikiyah. Amma tsaniyatu fasunnatun, maka adapun salam yang kedua itu adalah sunnat. Nah, karena itu Bapak-bapak, kalau sholat kita batal di saat salam kedua, maka sholat kita sah. Ini misalnya Assalamualaikum warahmatullah, begitu kita mau salam ke kiri, keluar angin,
maka tidak perlu diulang sholatnya, karena salam kedua itu sunat saja, tidak wajib. Wa qala Ibnul Munzir wa kullu man ahfadha anhu min ahli ilmi yujizu salatu man iqtasara ala taslimatin wa uhibbu an yusallim taslimatain. Kata Ibnul Munzir, dari semua pendapat ulama yang saya ketahui, yang saya hafal, kata beliau, bahwa yang wajib itu hanya satu salam saja, yaitu salam ke kanan. Adapun salam ke kiri, salam kedua itu sunat. Tapi kata beliau, saya senang kalau kita salam dua kali, yaitu ke kanan sekali dan ke kiri sekali. Ini, jadi memang klego tidak kalau kita hanya salam sekali aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sudah biasa dan umum, dan memang disunnahkan kita seperti itu. Tapi kalau ada orang salam sekali, jangan kita mengatakan, "Leh, mazhab apa ini? Salam kita hanya sekali." Assalamualaikum warahmatullahi. Terus tidak ada salam ke kanan. Nah, ini sah juga, tidak ada masalah, karena yang wajib hanya sekali, sedangkan yang kedua itu hanya sunat. Makanya bapak-bapak, sering kita lihat pada sholat jenazah itu ada orang hanya salam ke kanan saja. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi, sudah cukup. Nah, kemudian dia tidak salam ke kiri. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan dari kalangan mazhab Syafi'i, ajma'al ulama alladzina yu'taddu bihim ala annahu la yajibu illa taslimatan wahidah. Itu. Bahkan Imam Nawawi mengatakan telah sepakat para ulama yang dipandang, ulama-ulama yang diambil pendapatnya. Kata Imam Nawawi bahwa sungguhnya yang wajib itu hanya satu salam saja, yaitu salam ke kanan. Qultu bal khalafa hadhihi Ahmad bin Hanbal fi riwayatin anhu fa aujabat taslimatain wa huwa al-madhhab 'inda al-Hanabilah wa bihi qala Ibnu Hazm wa ahlu adh-dhahir wa ba'du al-Malikiyah wal Hasan Ibnu Shalah wastadallu bima yali. Tapi mazhab-mazhab seperti mazhab Hambali, sebagian mazhab Imam Maliki, termasuk juga Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm ini bapak-bapak ibu-ibu muridnya Imam Az-Zahiri. Siapa Imam Az-Zahiri ini? Beliau ulama besar, ahli fikih, tapi hanya mengambil zahir ayat saja. Misalnya babi tidak disebut kecuali dagingnya. Ini, jadi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagimu darah, bangke dan daging babi. Jadi yang disebut dagingnya, maka menurut Imam Ibnu Hazm dan Daud Az-Zahiri, babi itu yang haram hanya dagingnya saja. Jadi kalau tulangnya, kulitnya boleh dimanfaatkan pakai untuk dandan batik kalau menurut dia. Ini ulama besar ini, karena dia mengambil zahir ayat saja. Tapi para ulama menentang pendapat ini, karena di dalam kaidah fikih mengatakan ada hukum disebut min itlaqil juz wa iradatil kull. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak menyebut semuanya, tapi disebut sebagian, maksudnya semuanya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ada itu. Jadi kalau kita anak naik pohon, kita marahin supaya dia turun, kita bilang, dedek taek, bareh trik otak mek bareh. Nah, kan tidak mungkin kepalanya saja yang jatuh, tapi dengan semua badannya.
artinya itu disebut sebagian tapi maksudnya semuanya. Makanya Allah mengatakan diharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi. Ini jadi daging itu mewakili karena di situ enaknya, maka yang lain-lain juga diharamkan karena antara daging, tulang dan kulit tidak terpisah. Makanya disebut sebagiannya. Ya, dia maunya itu Ibnu Hazm disebut dan babi gitu. Jadi semuanya. Tapi tadi min itlaqil juz wa iradatil kull. Kemudian Bapak-bapak, di antara dalilnya tentang wajibnya 2 kali salam, kata Imam Hambali, sebagian Imam Maliki, Ibnu Hazm dan Imam Daud Az-Zahiri adalah pertama mudawamatun Nabi SAW alat taslimatain. Jadi Nabi itu tidak pernah meninggalkan 2 kali salam dalam sholat, selalu 2 kali, itu alasannya. Kemudian yang kedua, hadis Rasul SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, walam yasih indahum annahu sallama taslimatan wahidah. Bahwa Nabi SAW bersabda, sholatlah sebagaimana kamu melihat saya sholat, kata Nabi kepada sahabat. Dan tidak pernah dilihat oleh sahabat bahwa Nabi itu hanya salam sekali saja, tapi beliau salam 2 kali. Kemudian juga hadis Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya, lamma ra'ahum yushiruna bi aidihim inda taslim. Jadi sahabat-sahabat ini Bapak-bapak, begitu salam, nah ini mohon juga kepada kita semua yang masih melakukan. Jadi sahabat-sahabat ini dilihat oleh Nabi ketika salam itu tangannya dibuka begini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini banyak kita lihat jamaah yang seperti ini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini jadi di zaman sahabat juga seperti itu terjadi. Kemudian apa kata Nabi? Innama yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidhihi wa yusallim ala akhihi ala yaminihi wa shimalihi. Nah ini. Jadi kata Nabi, cukuplah kalian menaruh kedua tangannya di atas pahanya, kemudian dia salam kepada saudaranya di sebelah kanan, kemudian kepada saudaranya di sebelah kiri. Ini dalil yang kedua tentang wajib 2 kali salam menurut Imam Maliki, Imam Hambali, Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm. Ini jadi tidak dibuka Bapak-bapak. Jadi kalau sekarang kebiasaan kita membuka, kita cukupkan karena hadis ini sahih. Kata Nabi, yakfi ahadukum, cukuplah kalian antada'a yadahu ala fakhidhihi, dia taruh tangannya di atas pahanya, kemudian dia salam ke saudaranya sebelah kanan, kemudian ke saudaranya yang ada di sebelah kiri tanpa membuka. Ini tanpa ini. Nah, seperti itu Bapak-bapak, Ibu rahmakumullah. Nah, ini yang pertama. Kemudian dalil jumhur, ini dalil jumhur ulama, kenapa harus 1 salam dan tidak 2 salam? Jumhur ulama mengatakan di dalam hadis wa tahlilu hat taslim, qalu wa hadza lafdzun mutlaqun yusaddiqu ala taslimatil wahidah. Kata jumhur, ketika Nabi mengatakan wa tahliluha at taslim dan penghalalannya adalah salam, maka ini kata jumhur menandakan boleh salam 1 kali sah, karena Nabi mengatakan penghalalan sholat itu adalah salam.
Nah ini, jadi tidak mengatakan wa tahliluha at-taslima ini, yaitu jadi penghalalannya 2 kali salam, tapi Nabi mengatakan penghalalannya sholat itu adalah at-taslim, berarti menunjukkan sekali salam. Itu menurut jumhur. Kemudian ada juga hadis yang lain, dalil kedua, an sholati Rasulullah SAW bilail, sholat Nabi pada malam hari. Fala yaq'udu fi syai'in minhunna illa fi thaminah, fa innahu yaq'udu fiha litashahhud. Thumma yaqumu wa la yusallim, fa yusalli raka'atan wahidah, thumma yajlis fa yatashahhad wa yad'u, thumma yusallimu taslimatan wahidah. Ini. Jadi sholat Nabi di malam hari itu, ketika beliau panjang sholatnya, nanti Nabi itu pada sholat witir, bapak-bapak, itu Nabi kadang witir pertamanya itu sholat sampai 8 rakaat tanpa tasyahud, dari awal sampai terakhir itu 8, kemudian bangun lagi untuk satu rakaat, 9 jadinya. Nah, jadi beliau itu hanya 1 kali salam. Nah, tidak 2 kali salam. Ini dalilnya jumhur ulama yang mengatakan bahwa sah 2 sekali salam, tapi yang sunnah itu 2 kali salam. Jadi 2 kali salam tidak sempurna karena kita melaksanakan sunnah. Tapi kalau terjadi 1 salam kemudian batal pada salam kedua, sah sholat kita, tidak perlu diulangi lagi, atau imam tidak perlu dia bubar. Misalnya imam begitu salam kedua, salam pertama batal, mau salam kedua, dia keluar dari saf ini, kemudian dia pergi wudhu, dia sholat lagi, tidak perlu. Jadi sudah sah dengan sekali salam ini, kata jumhur ulama. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, salam itu segatnya seperti apa? Jadi kalimat salam itu seperti apa yang sah? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, aqallu ma yajzi'u fit taslim lafdhu assalamu alaikum. Jadi kalau kita sholat itu lafaz salam ada 2, tidak dikenal 3 dari Nabi SAW. Kalau lafaz salam selesai sholat. Yang pertama adalah yang paling pendek, begitu kita selesai tasyahud, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini yang pertama, paling pendek. Jadi boleh kita mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah cukup, sah salat kita. Kemudian yang kedua, yang paling sempurna adalah ketika kita salam, wa abdaluhu, yang paling abdal dan sempurna, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang paling sempurna, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi upayakan ketika salam itu kita sampai melihat jamaah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu ke kiri dan ke kanan. Kemudian kata para ulama, hal yuzadu wa barakatuh fit taslim, apakah boleh menambah wa barakatuh? Misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah boleh atau tidak? Was-sahih, dan yang sahih, yang thabit dari Nabi SAW di dalam salam itu, Bapak Ibu,
assalamualaikum warahmatullahi an yaminihi wa shimalihi, wa qad warada hadha anhu bi asanid sahihah dari Jabir bin Samurah, dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Mas'ud. Jadi bapak-bapak, yang paling sahih yang didengar oleh para sahabat dari Jabir bin Samurah, kemudian dari Ibnu Umar, kemudian dari Ibnu Mas'ud, hanya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak pernah didengar yang lain, nggak ada penambahan wabarakatuh ketika dalam sholatnya itu. Wa amma ziyadatu wabarakatuh falam yarid marfu'an bi isnadin muhtamal illa an tariq Musa ibnu Qais an Salamah ibnu Kuhail an al-Aqamah an Wa'il ibnu Hajar. Jadi bapak-bapak, hanya satu riwayat yang mengatakan ditambah wabarakatuh, itu hadis Ibnu Hajar dari Ghamz ad-Daruqutni dalam satu riwayat. Wa takallama ba'dul ulama fi sima'i Al-Qamah min abihi wa lam tarid mauqufatan bi isnadin sahih illa anil Aswad ibnu Yazid. Tapi kata para ulama terkait dengan penambahan wabarakatuh ini, itu hadisnya dibicarakan di kalangan para ulama. Jadi sanadnya itu dibicarakan, artinya belum menjadi kesepakatan sahih sanadnya, itu rentetan-rentetannya di kalangan para ulama. Nah ini bapak-bapak, sehingga beliau mengatakan ala anna tashih hadhihi ziyadah mimma yasa'ul ijtihad wan nadhar fihi. Nah jadi ini masalah ada yang mensahihkan, ada yang tidak. Kalau orang mensahihkan hadis ini, membenarkan, maka boleh dia tambah wabarakatuh. Tapi kalau dia mengikuti pendapat para ulama yang tidak mensahihkan, maka cukuplah dengan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak perlu lagi tambahan wabarakatuh ketika kita salam. Nah ini bapak-bapak. Kemudian yang terakhir, yang ke-15 adalah tartibul arkan. Ini, jadi ketika sholat ini harus sesuai tartibul arkan. Rukun-rukunnya itu harus ngurut, tertib. Sebagaimana wudhu, boleh kita wajib kita melakukan tertib. Kecuali Abu Hanifah, kalau dalam wudhu itu boleh tidak tertib, mana-mana duluan. Ini kenapa? Karena wawu, menurut dia wawu pada ayat itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu, wawunya itu namanya wawu limutlaqil jama', tidak wawu ngurut. Karena kalau wawu ngurut itu dia pakai summa kalau mau ngurut. Contoh ya bapak, siapa yang sudah datang di masjid? Pak Rahmat, Pak Ustadz Haji Haris, Pak Ustadz Zubaidi ini. Jadi kita ini tidak ngurut siapa yang datang, tapi kita ngitung yang datang. Kita tidak tahu siapa yang duluan datang. Pak Ustadz Hari, kita tidak tahu siapa yang duluan datang. Nah jadi kita pakai wawu, dan yang sudah datang di masjid Pak Hari dan Pak Rahmat dan Pak Ustadz Haji Zubaidi. Kita tidak ngurut. Jadi kalau ngurut itu pakai summa. Kemudian pertama datang Pak Ustadz Haji Haris, kemudian Pak Ustadz Hari, Pak Ustadz Rahmat, kemudian Pak Ustadz Rahmat, kemudian Najid, baru ngurut. Makanya kata Imam Abu Hanifah pada ayat itu bukan ayat perintah urut, tapi itu mutlaqul jama'. Itu kata Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa tertib itu wajib, termasuk juga di dalam sholat, sebagaimana sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat.
Karena itu harus ngurut dari takbir, terusnya ruku, sujud. Nggak boleh kita sujud dulu baru kita bangun untuk ruku. Ini bapak-bapak, ibu rahimakumullah, terkait dengan rukun sholat semuanya sudah tuntas. Nah, karena itu bapak-bapak, kalau ada yang perlu dipertanyakan, kita persilahkan. Dan besok kita akan masuk pada pembahasan tentang sunanus sholah wa wajibatus sholah, tentang hal-hal yang sunat kita lakukan dalam sholat dan hal-hal yang wajib kalau ditinggalkan harus ditutup dengan sujud sahwi apa saja yang kita lakukan sehingga harus ditutup dengan sujud sahwi. Bagaimana kalau kita lupa sujud sahwi? Ini misalnya yang menyunahkan kunut subuh, kemudian tidak, lupa dia kunut, lupa dia sujud, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini astagfirullah, saya tadi tidak kunut dan tidak sujud sahwi, dan tidak ada masalah ya. Ini kalau lupa sujud lupa, tidak ada lagi sujud lupa tidak ada. Nah, itu tidak ada, cukup sudah kalau lupa lewat. Nah, ini karena dia sunat, bisa ditinggalkan. Silakan, mungkin bapak-bapak ada yang perlu dipertanyakan. Kalau tidak, saya tambah sedikit kemarin terkait dengan pertanyaan tentang yang tidak berdoa di saat hari Jumat pada rukun khutbah. Jadi rukun khutbah itu ada 5 kalau menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad bin Hambal ada 4. Menurut Imam Maliki 2. Dan menurut Imam Abu Hanifah hanya 1. Itu rukun khutbah. Ini. Jadi di kalangan mazhab Syafi'i itu berbeda pendapat tentang rukun khutbah. Di kalangan mazhab Syafi'i ada 2 bagian ulama di kalangan mazhab Syafi'i itu yang mengatakan 1 rukun khutbah itu 5, hamdalah, kemudian selawat kepada Rasulullah, kemudian wasiat takwa, kemudian baca ayat, dan terakhir doa kepada kaum muslimin. Nah itu. Nah, di mazhab Syafi'i yang terakhir ini diperdebatkan. Sekelompok mengatakan wajib doa, sekelompok lagi mengatakan sunat saja kita berdoa kepada kaum muslimin pada khutbah kedua. Ini ada dua kelompok. Tapi Imam Nawawi termasuk yang mewajibkan 5 rukun khutbah. Jadi Imam Syafi'i paling banyak rukun khutbahnya. Kalau Imam Ahmad, doa itu hanya sunat saja. Kalau Imam Abu Hanifah paling singkat. Kenapa kata dia? Karena khutbah itu paling penting adalah memberi peringatan, memberi amar ma'ruf, kemudian memberi nasihat. Itu inti khutbah. Kalau yang lain-lain itu hanya ikut. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Sehingga hanya 1 rukun khutbah itu mau'izah. Itu tentang bagaimana kita memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat, kepada jamaah yang ada di sini. Nah, kemudian terkait dengan doa kepada saudara-saudara kita, terutama doa kepada yang hadir, itu. Memang di situ disebutkan ad-du'a lil muslimin, doa kepada kita orang muslim. Nih, itu ada juga yang menambahkan doa untuk ampunan saudara-saudar kita yang ini. Misalnya kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan ampunan agar kita terhindar dari azab api neraka. Ini. Jadi itu Bapak-bapak. Nah, jadi Imam Syafi'i itu yang mengatakan 5 termasuk doa. Tapi doa itu di khutbah kedua. Ini jadi di khutbah kedua mau berakhir kita berdoa untuk saudara-saudara kaum muslimin, itu terutama yang hadir sholat Jumat di masjid itu. Nah, ini Bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim, terkait dengan pertanyaan kemarin. Silakan. Ya, itu dulu Bapak, kemudian aja. Oh ya, ya, memang Bapak Ibu berahmakumullah, imam kita ini beda-beda ya variasinya. Itu ada yang
panjang takbirnya enak didengar, nggak ada yang pendek sekali. Ini jadi disinilah dimaafkan termasuk pada lafaz azan. Kan lafaz azan itu apa namanya, harokatnya, barisnya lebih dari biasa. Seharusnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Jadi seharusnya begitu kalau sesuai dengan tajwidnya. Tapi dibolehkan kita panjang azan itu karena dia panggilan. Ini kalau kita memanggil kan panjang, Muhammad, Muhammad, gitu. Atau Ali. Nah ini kalau orang manggil. Kalau orang jauh Ali, Ali, ganda enak, dia harus dipanjangkan. Nah gitu. Jadi azan ini oleh para ulama boleh dipanjangkan lafaznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Makanya usahakan jangan azan yang membuat orang ini jangan ke irama yang membuat orang malah tidak ini. Hayya 'alas shalah. Ini tidak seperti itu. Jadi boleh dipanjangkan tapi iramanya yang enak kita dengar, begitu. Ya. Nah, termasuk takbir ini. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini yang biasa. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu atau Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, gitu. Jadi sama juga dengan bacaan ayat, kalau suara kita enak didengar. Termasuk kita takbir, kalau enak takbir kita, wah geger orang sudah sholat. Kita mulai buka sudah, wah senang dah ini. Jamaah mendengar bacaan atau takbir kita. Allahu Akbar. Nah, jadi tidak apa dia lebih dari tajwid yang sudah biasa. Ini karena untuk i'lam. Coba lihat kalau di di Masjidil Haram, ya. Jadi di Masjidil Haram itu Bilalnya panjang sekali, orang sudah selesai salam, imamnya dia masih Assalamualaikum. Misalnya imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bilal yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu dia panjangkan seperti itu. Seandainya itu tidak boleh, sudah sih ditegur sama imamnya itu. Ulama besar semua itu, Sudes, Imam Sudes apa, kamu makanya jangan begitu. Nah pasti, karena kalau salah itu pasti ditegur, karena tidak mungkin dibiarkan dalam kesalahan. Padahal itu kiblat kaum muslimin, tempat kita sholat. Begitu. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa itu? Sholat jenazah. Jenazah. Seorang imam pagi 3 takbir kurang 1, apakah sah sholatnya atau perlu diulang? Ya, lain. Iya. Iya. Ini harus menjadi PR saya juga ini, ya. Nanti supaya ini karena dalam sholat jenazah ini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan sholat jenazah itu tidak termasuk sholat. Ada juga yang mengatakan, jumhur mengatakan dia sholat, ya. Karena takbirnya itu dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ini sholat berarti. Nah, ini walaupun tidak ada ruku dan sujudnya, jadi ini sholat khusus, sholat orang meninggal. Termasuk sholat gerhana, itu modelnya juga
Beda. Itu 2 kali ruku. Ya, 2 kali ruku kita pada salat gerhana. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dia kurang takbir diingatkan. Makanya ini fungsi makmum. Kalau makmum juga diem ya salah semuanya. Ya, karena bisa jadi imam dia lupa. Kalau makmumnya tidak mengingatkannya, lolos lah 3 takbir. Jangan kasak kusuk sendiri. Baru telu maka telu. Nah, ini jadi yang salah makmum kalau dia tidak memberitahu. Makanya kata Nabi, yalini ulul ahlam. Jadi kalau bisa, yang di belakang saya ini orang-orang yang bisa merubah kesalahan. Itu kata Nabi yang ada di belakang saya. Nah, sehingga Bapak-bapak, sebagaimana yang terjadi pada bulan puasa lalu itu, begitu dia takbir, dia langsung baca ayat. Allahu Akbar, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang di belakang ini mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, karena dikira alhaakum padahal alham, maksudnya alhamdulillah. Nah, ini jadi harus pintar dia memberitahu, jangan sepotong. Alha itu apa artinya? Lanjut, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tahu dia kesalahannya. Akhirnya dia, yo kan kena ongkatku alhaakumut takatsur. Alha doang ongkat pada aku nih. Akhirnya yang di belakang itu saf ketiga atau keempat mengatakan petehen. Nah, baru dia rubah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mengatakan petehe ini dia hendak mulai lagi, seharusnya udah batal sholatnya karena dia udah bahasa sasak gitu. Nah, dia harus mulai dari awal lagi takbir Allahu Akbar karena sudah bicara, sudah ngomong. Makanya kata Nabi, yalini ulul ahlam. Jadi yang di belakang saya ini yang bisa ngerubah nanti, bisa menyambung kalau dia orang-orang lupa itu. Nah, lanjut dulu. Kalau dia kelupaan, tidak ada yang ngasih tahu, ya sah, namanya barang lupa. Ya, nggak usah ngulangi sendiri. Karena tadi kita ikut ya. Nah, tapi kalau kita tahu 3 sendiri, kita yang tahu, atau 2-3 orang yang tahu, ya dia tambah satu takbir karena dia yang yakin kurang gitu. Tambah sendiri kalau dia yakin kurang, karena imamnya kan tidak ada yang kasih tahu. Oh, nah iya, makanya kalau tidak didengar ya seperti tidak ada yang ngasih tahu itu kalau tidak didengar ya. Harus didengar. Makanya harus ini. Mohon maaf, imam ini suaranya harus keras menjadi imam juga. Tidak boleh ada di satu masjid, mohon maaf Bapak, dia takbir malas sekali. Allah, 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 Allah. Jadi akbarnya tidak kelihatan. Nabi itu yasda. Jadi suaranya itu ini Allahu Akbar gitu. Jadi kencang suara Nabi supaya didengar sampai belakang. Apalagi dulu nggak ada loudspeaker. Kalau sekarang ada loudspeaker ya sudah didengar sama yang di belakang. Tapi enak kalau suara imam itu seger gitu, makmum juga ikut seger. Tapi kalau kita jadi imam, Allah, Allah, Allah. Jadi nggak ada akbarnya tapi kecil pelit sekali. Allah Akbar gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah ini bapak-bapak, silakan terakhir. Oh ada terakhir lagi. Itu. Ini dulu terakhir. Sebelum terakhir. Ya. Oh ya. Saya batal wudhu gitu. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau imam kita batal wudhu, maka langsung dia tinggalkan tempatnya, keluar, pergi wudhu. Itu.
Dan salah satu di belakangnya itu langsung maju gitu, langsung maju memberi mengimam. Kalau dia ayatnya sudah selesai baru dia keluar, langsung dia ruku, Allahu Akbar. Kalau belum maka dia lanjutkan. Nah ini kemudian dia keluar wudhu, nanti imam balik lagi berjamaah jadi belakang. Jangan mau jadi imam lagi. Ini koweh nih pengimam pengganti, misal terus dia maju lagi, tidak boleh. Nah jadi dia tetap di belakang mengikuti penggantinya tadi itu. Ya? Gimana? Langkah dia maju. Oh ya, yang penting jangan 3 berturut-turut. Seukuran orang bisa sujud lah. 1, 2, 3, stop dulu sebentar, kemudian bisa ketiga langsung ke sejadah, ya. Nah ini bisa langsung ke tempat imam. Nah ini bapak-bapak, ini namanya istikhlaf ya, mengganti. Jadi boleh dia lakukan bagi imam yang batal wudu. Jadi imam ini kalau ingat batal wudu jangan malu. Mau bareh jadi pembicaraan saya ini kalau saya keluar. Lah Ustadz Haji Zubaidi batal baru. Enggak, keluar sudah, itu hal yang biasa. Ini. Apalagi mohon maaf kita mencret, jauh-jauh langan mencret. Nah ini sudah tidak bisa di ini, suguluh aja lah. Bareh kotor sejadah, kotor ini, langsung dah keluar. Nanti ini diganti sama yang sehat, begitu ya. Terima kasih. Silakan. Terakhir. Ini terkait dengan ibadah sholat, kita harus punya dasar yang kuat, dan dasar dari Rasulullah. Ada dua yang ditanyakan, apakah Rasulullah itu pernah melakukan sholat sunat tasbih? Ya, pertama. Yang kedua, apakah Rasulullah itu pernah sholat sunat takbir Jumat? Oh iya, terima kasih. Saya jawab dulu yang pertama, yang kedua ya. Apakah Nabi itu pernah sholat sunat qabliyah? Kemudian apakah Nabi itu pernah sholat sunat tasbih? Nanti akan ada pembahasan sebentar lagi pada sholat sunat ya. Nah tapi yang ini qabliyah Jumat dulu. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu azannya hanya sekali. Itu azannya sekali, itu di zaman Nabi. Nah termasuk jual beli pada hari Jumat bapak-bapak, yang dilarang itu pada azan kedua, bapak ibu. Jadi kalau kita jual beli pada azan kedua, batal jual belinya, tidak sah. Nih, tidak sah jual belinya kalau kita jual beli pada azan kedua. Nah kalau azan pertama itu i'lam namanya, pemberitahuan bahwa hari ini hari Jumat, maka tinggalkan semua pekerjaan, segera bergegas ke masjid. Nah jadi di zaman Nabi itu hanya sekali azan. Zaman Abu Bakar sekali azan, zaman Umar sekali azan. Nah di zaman Utsman bin Affan, karena kaum muslimin begitu banyak sudah, jadi sulit kalau azan hanya sekali, maka 2 kalilah beliau mensyariatkan azan, tapi jaraknya dengan azan kedua itu jauh. Sebelum masuk waktu itu azan pertama itu dilakukan untuk pemberitahuan. Kalau sekarang dilakukan molah kita, lo speaker, wah ngaji setengah jam sebelum ini sudah ada pengajian di loudspeaker macam-macam. Nah ini kalau dulu di pasar-pasar, di menara, di pintu-pintu masjid, itu mereka azan pemberitahuan untuk Jumat. Nah karena itu tidak ada qabliyah, Nabi tidak pernah melakukan. Termasuk ketika Nabi berkhutbah ada orang masuk langsung duduk, ditegur oleh Nabi. Makanya khotib bapak-bapak boleh bicara kalau ada sesuatu yang penting. Misalnya anak main-main ribut sampai bapak-bapak ini tidak dengar khutbah, boleh dia melalui corong ini sedang khutbah. Anak-anak mohon tidak ribut ya, ini jamaah yang tua-tua di bawah tidak mendengar suara khotib, tolong ya pada diam semuanya. Nah itu boleh dia khotib memberitahu. Nah kalau di sini terganggu,
Nah kalau makmum tidak boleh, dia nongak. Karena la ilaha illallah, dia terdengar khotib, batal dia ininya. Fala jum'atalah, dia tidak dapat khutbah. Makanya kita makmum itu seperti buah simalakama. Artinya apa? Kita beritahu, tidak dapat pahala. Tidak ngasih tahu, kita tidak dengar khutbah. Jadi buah simalakama ini kalau kita makan ibu kita mati, tidak dimakan bapak mati itu. Jadi dua-duanya kena mundur maju, mundur kena maju kena. Bagaimana caranya? Jangan kita ketemu sama orang yang suka ngobrol di hari Jumat itu. Jadi di zaman Rasulullah karena sekali Nabi tegur, kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Kata Nabi. Ini maksudnya sholat tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Belum, kata sahabat itu. Kamu bangun, sholat dulu 2 rakaat. Jadi Nabi tidak tanya, kamu sudah qabliyah belum? Nah ini tidak ada. Tapi Nabi menegur, kamu sudah tahiyatul masjid apa belum? Oh belum. Kalau begitu kamu sholat 2 rakaat. Kemudian dia bangun, sholat 2 rakaat. Kemudian dia mendengar masjid, azan. Jadi bapak-bapak, memang sholat tahiyat qabliyah itu, saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in, itu terjadi kalau tidak salah itu dari zaman Ibnu Mas'ud ya. Itu Ibnu Mas'ud. Itu menurut pemahaman para ulama. Tapi yang dari Nabi tidak ada tentang qabliyah Jumat itu. Jadi bagaimana caranya Bapak-bapak supaya kita misalnya selesai azan kita mau sholat saja, sholat sunat mutlak itu. Sholat sunat, nggak apa-apa, selesai azan kita sholat. Nih mau sholat 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, sampai azan dimulai, azan kedua, nggak ada masalah. Kita mutlak saja. Mutlak itu tidak usah diniatkan jumlah rakaatnya. Kapan kita mau berhenti? Nah ini, kalau mau niatkan jumlahnya nggak ada masalah juga. Oh saya mau salam setiap 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nggak ada masalah. Setelah azan kedua kan sholat. Makanya jadi setelah azan kedua tidak ada lagi sholat karena kita mau mendengar khutbah. Mendengar khutbah itu wajib ya. Sedangkan kalau kita mengatakan qabliyah itu ada, qabliyah itu sunat. Sedangkan mendengar khutbah wajib, tidak mendengarnya terganggu, kita memberitahu orang saja sudah tidak dapat pahala Jumat begitu. Nah karena itu bapak-bapak termasuk di masjid kita ini, mohon kotak amal itu diedarkan di saat sebelum khotib berkhutbah. Itu kotak amal itu, karena jangan sampai mengganggu, nanti fala jum'atalah, tidak akan dapat Jumat. Saya kira itu bapak-bapak, berahmatullah. Untuk pertanyaan kedua biar lengkap hadisnya, diingatkan besok ya, Jumat belakangan kita akan jawab tentang sholat tasbih Rasulullah dengan dalil yang kuat. Nanti ada di sini juga terkait dengan sholat sunat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dapat pahala besar pada hari Jumat ini dari apa yang kita lakukan pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.